Jujur, kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang benar-benar harus mendapatkan penghargaan. Sebelum dia mendapatkan pujian dari Allah, kita sebagai manusia mengatakan Anda orang hebat. Anda tinggalkan yang haram demi Allah, padahal Anda tidak tahu makan apa besok, kerja apa Anda besok. Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram, gaji yang mungkin puluhan juta, semua tunjangan dia tinggalkan, tapi karena haram dia tinggalkan, karena Allah. Ini tujuan kajian ini. Orang-orang yang menjual dunia demi akhiratnya. Orang yang mengatakan saya tinggalkan, saya keluar Ustaz karena saya takut kepada Allah. Saya keluar Ustaz, saya mencari dari rezeki yang halal dari Allah, dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Ingat itu baik-baik, wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Yang meninggalkan karena Allah, yang menjual dunia demi akhiratnya, tinggalkan karena Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuknya. Ini orang-orang besar, orang-orang hebat, yang benar-benar beriman sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abqaitullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar yakin bahwasanya Allahir rizq. Fabtaghu indallah ar-rizqa. Cari di sisi Allah rezekinya. Orang-orang yang benar-benar yakin seperti ini. Bapak Ibu, sedikit menyimpang tentang masalah yakin. Ada orang, Pak, pernah saya temui. Beliau kerja di sebuah bank konvensional, bukan sebagai teller biasa, pejabat, Pak. Beliau kemudian bekerja dengan kerjaan yang halal, jauh dari riba dan semisalnya. Beliau saya tegur, kemudian beliau berkata, saya tegur dengan perkataan, gimana Pak? Bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat, beliau mengatakan, Ustaz, kalau dahulu saya setiap tanggal muda, tanggal 1, 2, 3, hati saya tenang dengan mendapatkan gaji sekian puluh juta. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berkah. Tapi ketika saya sekarang melepaskan itu semua, seakan-akan jeratan-jeratan iblis lepas dari tubuh saya, ketenangan lebih bertambah. Karena sekarang saya berharap kepada Zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal 1. Kepada Zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal 1. Kepada Zat yang rezekinya tidak pernah terbatas. Fabtaghu indallahi rizqa. Yang rezekinya sangat luas. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki darimu wahai hamba-hambaku, kami yang memberikan rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata. Perkataan yang sangat hebat. Sekarang saya bersandar kepada Zat yang rezekinya setiap saat tanpa terputus, yang rezekinya ada di mana-mana, yang Dia telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Kemudian saya sedikit menyentil bapak tersebut.
Pak, bukankah berat? Berat Ustaz. Tapi dengan iman menjadi ringan. Wallahi, Bapak Ibu saudara-saudari, sebagian kita, jangan orang lain, kita kadang tidak benar-benar mengimani la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak benar-benar mengimani itu. Allah tidak membebani seseorang keluar dari kemampuannya. Imani itu baik-baik. Kapan Anda mengambil jalan Allah, kemudian ada aral melintang, dan itu mungkin sangat sulit bagi Anda, yakini ayat ini. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya.